Oke, halo teman-teman KMFA semuanya. Selamat datang di podcast KPUM. Di podcast kali ini kita akan berusaha untuk mengenal lebih dalam lagi tentang dua calon anggota BPM kita. Nah, sebelumnya kenalin, nama gue Kevin Pandia. Di sini gue perwakilan dari angkatan 2022 yang di sini akan menemani kalian untuk kita mencari tahu tentang BPM dan calon anggota BPM ini seperti apa. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kita, mungkin kita boleh nih kenalan dulu nih sama dua calon kita. Silakan Bang. Oke, sebenarnya terima kasih udah ngundang di podcast KPUM kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dari calon anggota senator 2024 dari angkatan 21. Nama saya Danur Duan, biasa dipanggil Leo atau juga biasanya dipanggil Danilo. Mungkin boleh. Oke Bang, terima kasih. Nama gue Wahyu Budinara, calon anggota BPM dari angkatan 2023. Oke, gue mau nanya nih ke Bro Leo sama Bro Wahyu. Sebenarnya apa sih alasan kalian masing-masing itu memilih BPM ini sebagai wadah kalian untuk memberikan pelayanan lah terhadap masyarakat KMFA gitu. Karena kan BPM ini bisa dibilang prestisinya cukup luar biasa ya, karena sebagai badan pengawasan mahasiswa gitu. Mungkin boleh dari Bro Leo dulu menjawab. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bro Kevin ya. Oke, saya pengen lebih tepatnya perwakilannya, bukan pengawas. Tapi dia memiliki fungsi sebagai pengawasan juga, sebagai perwakilan juga. Jadi alasan kenapa, mungkin dari saya dulu ya, alasan kenapa saya ingin menjadi anggota senator itu karena saya melihat di akhir-akhir ini, terutama itu para masyarakat, terutama KMFA ini sangat masih minim buat partisipasinya ikut dalam student government. Padahal seperti yang kita tahu bahwa student government itu sangat penting buat memajukan kesejahteraan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Nah, jadi mungkin saya melihat beranjak dari pengalaman dan situasi yang saya lihat, karena masih banyak sekali para mahasiswa yang mungkin hanya tertarik kepada BEM dan sebagainya, yang kurang minim partisipasinya terhadap BPM ini. Mungkin bagi saya sendiri suatu tugas bagi saya sendiri untuk maksudnya membawa BPM sebagai badan legislatif itu, sebagai pengawas, sebagai perwakilan mahasiswa itu kembali kepada puncaknya gitu. Biar orang-orang juga yang melihat BPM itu bukan sebagai organisasi yang mungkin kurang kerjaan ya, tapi lebih kepada terhadap fungsinya. Masyarakat mungkin para mahasiswa bisa melihat BPM itu sebagai suatu wadah aspirasi buat mereka, sebagai tempat mereka buat ngewakilin suara mereka ke dekanat ataupun ke universitas seperti itu. Dan mungkin untuk dari saya cukup mungkin. Kalau dari gua kan maba. Di sini gua sebelumnya udah kayak ngeliat UKMF, terus kayak lembaga-lembaga apa sih yang sekiranya cocok sama gua. Dan setelah beriringnya waktu dan banyak konsultasi sama Kating, BPM ini salah satunya kan fungsinya tuh melegislasi. Nah, di situ gue bisa lihat kita nih anak Fakultas Hukum. Nah, salah satu tugasnya mungkin nanti di kedepannya kita bakal membuat undang-undang. Nah, di sini gue bisa menjadi, ini bahan pelatihan gue juga nih sebagai nantinya kedepannya gue bisa membuat undang-undang seperti itu. Dan yang kedua, gue nih pengen bisa berkontribusi di KMFA. Nah, kayak gue lihat teman-teman gue pada ada yang ALSA, ada yang BEM. Nah, gue lihat BPM ini secara tidak langsung dan langsung itu tuh langsung terjun ke KMFA karena salah satu fungsinya kan aspirasi KMFA. Nah, itu kayak gitu jadinya. Oke, berarti di sini cukup menariknya adalah bagaimana kita ngelihat dua perspektif berbeda. Yang satu dari Bro Leo di sini yang sudah berpengalaman ya berarti sebelumnya di BPM, dan juga ada Bro Wahyu yang baru masuk sebagai mahasiswa baru tapi udah ada ketertarikan nih untuk masuk ke salah satu wadah di KMFA itu BPM karena adanya unsur pembentukan legislasi ya, pembuatan produk hukum gitu. Nah, mungkin biar teman-teman KMFA juga yang nonton ini nggak bingung, mungkin boleh sedikit diberitahu gambaran sebenarnya BPM itu apa sih? BPM ini tuh fungsinya apa? Wewenangnya gimana? Terus bagaimana perannya di KMFA gitu? Mungkin boleh dari Bro Leo atau Bro Wahyu dulu. Oke, dari gue.
Oke. Mungkin dari gue, BPM itu sebenarnya fungsinya banyak. Cuman kita kembali lagi pada prinsip awalnya bahwa BPM yang sempat dibilang sama Bro Wahyu tadi, bahwa merupakan badan legislatif kan. Kalau BEM adalah badan eksekutif dan legislatifnya adalah BPM. Untuk fungsinya sendiri BPM itu mungkin kita berkaca dari badan legislatif di Indonesia sendiri, DPR ya, yang mana secara umum kita tuh sebuah badan yang membuat suatu peraturan perundang-undangan terutama di dalam lingkup keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jadi ya fungsinya yang pertama yaitu membuat undang-undang, terus mewakili suara-suara KMFH yang memang banyak sekali ya KMFH yang kita tahu di Fakultas Hukum ini. Jadi kita mewakili setiap individu itu, suara-suara mereka yang nantinya bakal kita sampaikan ke dekanat. Oke, lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai badan pengawas organisasi maupun BEM, di mana kita mengawasi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada mereka agar nantinya mereka dalam menjalankan kewenangan dan tugas mereka itu tidak melebihi atau bisa dibilang overpower seperti itu mungkin. Mungkin dari gue cukup itu, mungkin bisa lanjut dari Wahyu. Oke, jadi gue tentunya kita sebelum terjun ke kolam, kita udah harus tahu kedalamannya segimana. Yang gue tahu BPM ini, dan gue juga ikut BPM Junior, itu BPM itu salah satunya tuh yang paling penting adalah fungsi legislasinya. Dia membuat peraturan pada kongres awal tahun, kongres tengah tahun, kongres akhir tahun, dan juga nantinya tuh menjadi wadah aspirasi. Kayak sekarang yang gue tahu juga ada di Komisi 2, itu BPM sedang menjalankan wadah aspirasi ya. Nah itu kayak gitu. Kalau dari gue cukup kayak gitu. Oke, tadi kan udah disampaikan ya oleh BPM tentang apa itu BPM, dan gue menangkap beberapa hal poin menarik yang pengen gue tanya nih. Mungkin yang pertama gue pengen nanya soal BPM ini ada wakilannya, yang dimana itu salah satunya adalah dengan adanya wadah aspirasi, betul, yang nantinya akan menjadi suatu produk legislasi mungkin nantinya ya dari BPM. Nah, paling yang gue pengen tanya sebenarnya gini sih, kalau kita bicara tentang perwakilan, itu pastinya kita berarti harus adanya kedekatan gitu sama KMFH itu sendiri. Mungkin ini gue mau nanya ke Bro Leo dulu deh. Bro Leo dari angkatan 21 berarti ya? Oke, dari angkatan 21. Nah, karena butuhnya ada kedekatan antara BPM ini sendiri dengan warganya KMFH, ya itu berarti angkatan 21, angkatan aktif lah kita bilang. Sebenarnya kalau dari personalnya Bro Leo sendiri, seberapa dekat sih Bro Leo sama angkatan, atau bahkan kita bicara skala yang lebih besar gitu, KMFH? Kenapa? Karena dengan adanya kedekatan ini, itu tentu lebih berguna nantinya untuk kita bicara masalah aspirasi dan perwakilan. Karena kalau misalkan nggak dekat, ya apa yang mau diwakilkan, kasar kan seperti itu. Nah mungkin boleh Bro Leo dijawab. Untuk kedekatan sendiri ya, mungkin karena emang kita di sini sebutnya sebagai keluarga mahasiswa hukum, keluarga mahasiswa Fakultas Hukum, maka ya pada seharusnya kita tuh dekat seperti keluarga. Makanya dengan mungkin saya dengan teman-teman saya itu bisa dibilang saya cukup dekat dengan sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Karena dan nggak semua juga saya dekat, karena yang seperti kita ketahui bahwa emang KMFH ini cukup besar ya, cukup luas juga. Mulai dari angkatan 21, 23, 22, 21, 20 dan angkatan-angkatan atas lainnya itu cukup besar jumlahnya. Jadi untuk kedekatan sendiri mungkin saya lebih dekat kepada angkatan saya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kepada angkatan-angkatan di bawah atau di atas, karena saya juga punya kedekatan terhadap angkatan di atas maupun di bawah. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Oke. Mungkin gue mau nanya juga sama Bro Wahyu ya. Kan lu di sini situasi sebagai mahasiswa baru, yang dimana lu masuk berarti dari sekitaran Agustus ya, sampai sekarang ini bulan Oktober akhir. Berarti kurang lebih bisa dibilang ya baru 2-3 bulan lah. Sebenarnya apa sih yang lu rasa punya kredibilitas dalam diri lu untuk lu di sini menjadi perwakilan dari angkatan 23, untuk muka lu dipasang di BPM nantinya dan punya kredibilitas, oke, gue dari angkatan 23, gue punya hak dan gue punya kapabilitas yang cukup untuk gue menjadi perwakilan dari 2023 yang akan menjadi anggota BPM. Itu kayak gimana
menurut dari Bro Wahyu? Oke, sebelumnya tentunya gue punya pengalaman organisasi. Kayak gue pernah masuk ketua OSIS dan juga pernah menjadi ketua angkatan. Nah, di mana ketua OSIS dan ketua angkatan tuh saat mengadakan rapat, tentunya banyak aspirasi dari para anggota-anggotanya. Nah, di situ gue mempunyai pengalaman seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita baru 2 bulan 3 bulan menjadi maba dan mungkin belum mengenal semuanya. Cuma di sini gue tuh selalu berusaha buat nge-reach out seluruh KMFH di angkatan gue. Kayak salah satunya gue tuh selalu kalau misalnya kayak kolaborasi atau apa itu selalu nyapa lah kayak gitu, kayak kita kenalan dan jangan sampai kita kenalan tuh cuma yang di kelompok kita aja kayak gitu. Dan juga salah satunya cara gue buat bonding ke angkatan gue dan juga angkatan atas itu salah satunya dengan ikut kepanitiaan. Kayak pernah ikut ASL juga dan sekarang juga gue lagi ikut GPR dan juga nantinya ini masih dalam tahap registrasi itu gue ikut CLCC, di mana gue ikut CLCC itu salah satunya gue pengen berkontribusi di angkatan gue karena itu kan proker, salah satu proker pertama di angkatan gue, dan juga ajang gue bonding nih. Ini kan kita proker pertama kayak gitu, jadi gue lebih mengenal angkatan-angkatan gue kayak gitu. Jadi ketika nantinya gue jadi BPM, otomatis gue udah kenal teman-teman gue dan mereka nggak canggung kalau misalnya yuk ada kayak gini nih, gini, ada saran dari gue gini gitu, kayak gitu jadi. Oke, menarik ya yang disampaikan. Berarti sebetulnya memang kedekatan dengan warga KMFH itu sendiri juga menjadi salah satu faktor berarti intinya ya sebenarnya untuk menunjang kinerja BPM, dan terutama kalian mencampurkan kehidupan personal kalian di angkatan dan di kampus itu bisa berguna untuk keberlangsungan BPM karena adanya bentuk perwakilan seperti itu. Nah mungkin gue mau nanya untuk tadi poin yang ketiga itu tentang pengawasan ya, berarti tadi Bang Fadil sampaikan. Mungkin gini yang pengen gue tanya. Tadi Bro Leo menyampaikan kalau misalkan fungsi pengawasan ini ada unsur untuk mitigasi terhadap adanya penyelewengan kekuasaan di BEM itu sendiri, misalnya kita bercontoh. Nah, yang menjadi janggal di sini sebetulnya adalah kalau kita berkaca sama misalkan Indonesia kan itu tres politika ya, legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, eksekutif kita tahu nih di KMFH itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi gimana ceritanya nih, kok BPM bisa pegang dua, pengawasan yaitu yudikatif sama perwakilan legislatif. Nah, maksudnya adalah kenapa kita membicarakan atau dari kalian membicarakan bahwa kalian melakukan pengawasan terhadap takutnya ada penyalahgunaan kekuasaan dari BEM itu sendiri, padahal BPM secara core organisasinya itu punya dua power sendiri, legislatif iya, yudikatif iya. Bukankah ini bisa menjadi suatu senjata nih untuk bisa melakukan suatu hal yang mungkin dari luar batas? Nah itu kira-kira gimana tuh dari BPM? Baik, menarik pertanyaannya. Jadi kenapa kita bisa sampai punya pengawasan tugas ini? Karena mungkin seperti yang kita ketahui bahwa emang di KMFH ini hanya memiliki dua lembaga, eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan Indonesia yang mana ada yudikatif sebagai pelaksana buat jika nantinya ada penyelewengan hukum, ya kan? Nah, jadi kenapa di BPM sendiri itu ada fungsi pengawasan? Karena jika pengawasan itu tidak dilakukan, yang seperti yang saya bilang tadi, bahkan akan terjadi adanya penyelewengan kekuasaan. Dan jika kita taruh pengawasan itu di BEM, maka ya seperti yang kita ketahui, nantinya juga bakal ada kekuasaan yang berlebihan. Nah, oleh sebab itu kenapa kita sampai punya pengawasan? Karena kembali lagi kepada dasar BPM sendiri, kita mewakili mahasiswa. Jadi adanya perwakilan mahasiswa yang mana bisa kita bilang bahwa kita sama-sama mengawasi organisasi di KMFH seperti itu. Karena kembali lagi kita bilang perwakilan mahasiswa. Jadi dari mahasiswa sendiri mengawasi terhadap organisasi yang ada. Jadi seperti itu. Kalau dari Bro yang nambahin mungkin? Mungkin begini, karena gue masih maba dan juga belum secara langsung terjun ke BPM-nya sendiri. Cuma dalam rangka legislasi, salah satu di misi gua itu menjadi badan perwakilan mahasiswa, mengoptimalkan legislasi yang rasional serta inklusif, di mana tentunya menjadi pembuat peraturan itu kita harus rasional juga kayak gitu demi kepentingan bersama dan juga inklusif. Jadi gini, gua ngerasa pendapat gua benar, cuma gua juga harus lihat POV orang lain kayak gitu.
Jadi cukup dari gue. Oke, mungkin gue mau sedikit follow up dari yang disampaikan oleh Bro Wahyu barusan ya. Tadi ada bilang mau dioptimalkan. Emang yang belum optimalnya apa dari BPM? Mungkin dari situ mau tanya dulu. Oke, mungkin bukannya mengoptimalkan, cuma lebih ke meningkatkan lah. Jadi nanti ketika gue menjadi BPM tuh, gue lebih menjadi diri gue yang rasional dalam membuat legislasi, dalam membuat undang-undang, dan juga lebih inklusif kayak gitu. Berarti sekarang undang-undangnya kurang inklusif gitu? Atau kayak gimana? Oke, tentunya kita dalam pembuatan undang-undang tentunya ada revisi, dan gue juga kan belum terjun langsung secara pembuatan yang sebelumnya. Jadi ketika nantinya gue bakal terjun dalam pembuatan undang-undang nanti, itu gue bakal rasional dan juga inklusif untuk pribadi sendiri, seperti itu. Oke, Mungkin gue ingin nambahin soal tadi pengawasan. Mungkin kenapa kita sampai bisa ada pengawasan, karena yang pertama kita sebagai badan legislatif yang membentuk undang-undang, yang mana ketika kita merubah undang-undang tersebut itu adalah hasil dari apa yang kita awasi, apa yang realita yang terjadi di lingkungan. Seperti itu, jika BEM misalnya dikasih kekuasaan untuk mengawasi, maka siapa yang mengawasi BEM? Ya. Dan karena BEM itu merupakan badan eksekutif yang mana dia melaksanakan undang-undang, jadi tidak bisa dia melaksanakan sekaligus mengawasi. Jadi kita sebagai badan perwakilan yang mana tugasnya membuat undang-undang itu berkaitan dengan mengawasi, karena dengan mengawasi itu kita bisa tahu apa yang kurang dari KMFA ini, apa yang terjadi dan realita seperti apa yang mungkin terjadi di KMFA dan seharusnya dirubah seperti itu. Kalau kayak begitu statementnya, berarti bisa dibilang sebetulnya fungsi pengawasan dari BPM ini bukan suatu hal yang saklek konkret untuk BPM dong, karena alasannya adalah tadi kalau misalkan BPM ngawasin BEM, begitupun juga sebaliknya BEM mengawasin BPM atau mungkin MCS mengawasin BPM. Kalau begitu berarti di mana batas pengawasan ini dan apa yang menjadi dasarnya untuk saling pengawasan ini? Itu dia, karena kan diklaim tadi bahwa BPM ini punya fungsi pengawasan. Oke, tapi tadi juga Bro Leo menyampaikan kalau misalkan itu BPM diawasi misalkan sama si BEM yang saling mengawasi karena ada unsur kekeluargaan. Tapi sampai mana batas kekeluargaan itu? Karena pasti kita semua harus bergerak atas dasar adanya legislasi atau dasar hukum yang ada. Nah itu kayak gimana tuh Bang? Nah, karena kita di sini sistemnya seperti mungkin hampir semua organisasi di KMFA ini sistemnya kekeluargaan. Nah, sebab itu kembali lagi ke seperti kita mengawasi BEM, maka BEM juga yang mengawasi kita seperti itu. Dan bukan cuma BEM yang mengawasi kita, tapi keluarga mahasiswa juga atau mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad juga mengawasi kinerja BPM seperti itu. Kalau kayak begitu statementnya, berarti bisa dibilang sebetulnya fungsi pengawasan dari BPM ini bukan suatu hal yang saklek konkret untuk BPM dong, karena alasannya adalah tadi kalau misalkan BPM ngawasin BEM, begitupun juga sebaliknya BEM mengawasin BPM atau mungkin MCS mengawasin BPM. Kalau begitu berarti di mana batas pengawasan ini dan apa yang menjadi dasarnya untuk saling pengawasan ini? Itu dia, karena kan diklaim tadi bahwa BPM ini punya fungsi pengawasan. Oke, tapi tadi juga Bro Leo menyampaikan kalau misalkan itu BPM diawasi misalkan sama si BEM yang saling mengawasi karena ada unsur kekeluargaan. Tapi sampai mana batas kekeluargaan itu? Karena pasti kita semua harus bergerak atas dasar adanya legislasi atau dasar hukum yang ada. Nah itu kayak gimana tuh Bang? Mungkin saya juga belum terlalu mendalam ya dalam segi pengawasan itu, tapi sejauh yang saya pahami kita mengawasi itu untuk sekarang ya, di realita yang ada itu pengawasannya hanya melalui LPJ. Jadi LPJ yang kita berikan yang nantinya itu akan dipaparkan pada kongres, yang mana nantinya LPJ itu merupakan hasil dari apa yang kita kerjakan selama ini. Dan ketika menyampaikan di kongres, dalam kongres tersebutlah di mana LPJ dari BEM tersebut atau mungkin BPM itu diterima atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin Bang boleh dikasih dulu kongres apa takutnya teman-teman KMFA yang belum tahu kongres itu apa. Oh, kongres itu merupakan sebuah sidang di mana rapat, mungkin bisa dibilang sebagai rapat yang paling tinggi ya buat memutuskan undang-undang, terus kalender untuk proker dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin gue mau nanya lagi nih, Bang, buat terkait pengawasan. Kalau misalkan ini pertanyaan singkat, BPM ngawasin BEM, salah satunya berarti apa betul yang diawasi dan prokernya? Oke,
sejauh yang gue tahu kalau tidak salah tahun ini kepengurusannya BPM ada proker kalau nggak salah ya, namanya Festival Legislasi. Itu yang ngawasin siapa kalau gitu? Kenapa BPM, Badan Perwakilan dan Pengawasan itu punya proker? Itu gimana tuh? Gini, sebenarnya kita proker festival legislasi itu kenapa kita adakan? Karena itu sebagai ajang buat kita buat membuat para mahasiswa terutama KMFA ini menyadari betapa pentingnya legislasi, karena mungkin dari realita yang ada BEM pun atau KMFA pun gak mungkin menyelenggarain sebuah festival legislasi yang mana legislasi sendiri itu sangat berkaitan dengan BPM, dan festival legislasi ini juga pun sebagai proker buat kita ngelatih para perwakilan mahasiswa juga seperti itu. Kalau Bro Wayu mungkin mau nambahin atau gimana? Oke. Mungkin gua mau nanya ke hal berikutnya dengan konteks yang berbeda ya. Di sini gua mau nanya tentang keberadaan BPM gitu. Mungkin gua mau nanya dari Bro Leo sama Bro Wayu, sebenarnya kira-kira untuk yang sekarang lagi ada nih, lagi ongoing, apa sih permasalahan-permasalahan yang sekiranya ada tuh di KMFA yang butuh adanya sangkut pautnya dengan BPM? Mungkin boleh dari Bro Leo dulu. Boleh. Jadi sepengetahuan gua pas saat mengikuti BPM Junior itu ada yang namanya komisi 1 buat kesiswaan, terus ada yang namanya komisi 2 sebagai sarkas, dan juga ada komisi 3 sebagai kelembagaan. Nah, yang sepengetahuan gua tuh kita di KMFA yang paling mendekati itu ada MBPKA, di mana itu ranahnya komisi 1. Nah, MBPKA ini dari angkatan gue sendiri, kita nantinya sebagai BPM menjadi fasilitator di MBPKA, dan juga di situ kita kayak ngeris out si angkatan yang termudanya lah kita, maksudnya MBPKA ini harus sukses kayak gitu. Dan juga ada yang namanya komisi 2 buat sarkas, dan yang gue ikutin tuh, dan yang saat hari seminggu yang lalu kalau nggak salah gue juga mengikuti, langsung turun, karena kan gue juga BPM Junior, langsung turun kayak, bang ini ada wadah aspirasi, ada saran nggak gitu. Kalau dari Bro Leo mau nambahin? Mungkin Oke, tadi Bro Wahyu point out hal yang menarik itu tentang MBPKA sendiri nih. Gua kan dulu juga udah pernah mengalami yang namanya MBPKA gitu, mengikuti lah, ikut serta gitu, bukan sebagai calon tapi sebagai warga KMFA 2022 yang menjalani MBPKA. Mungkin satu hal yang janggal yang gue rasa adalah kenapa MBPKA itu menjadi naungan BPM di Komisi 1 yaitu kesiswaan, tetapi prokernya ketua angkatan yang dimana ada tercantum di Permen Kaderisasi tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru bahwa ketua angkatan itu sebagai PO integrasi. Tapi untuk segala persyaratannya yang menaungi itu dari BEM. Itu kira-kira gimana tuh? Kenapa awal tuh bisa di MBPK itu di bawah naungan BPM gitu? Mungkin boleh dijawab. Awalnya MBPKA itu ke BPM ya. Mungkin dari saya sendiri saya mungkin tidak begitu mengerti soal sejarahnya, karena itu juga udah ada dari zaman-zaman masa-masa sebelumnya. Jadi mungkin dari saya sendiri kenapa MBPKA itu bisa masuk ke dalam ranah BPM, karena yang pertama kita ada di BPM sendiri ada namanya rapat ketua angkatan, yang mana kita mengumpulkan ketua angkatan ini sebagai representatif juga dari mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Jadi bukan cuma dari BPM sendiri, tapi juga dari ada ketua angkatan ini, yang mana nantinya merepresentasikan suara-suara dari tiap angkatannya seperti itu mungkin. Kalau dari luar ini mau nambahin? Mungkin ini analoginya gua. Jadi kan ketua angkatan itu adalah perwakilan dari angkatannya. Jadi dia cerminan dari angkatannya. Nah, di mana BPM ini adalah perwakilan juga dari mahasiswa. Jadi ketika memilih ketua angkatan itu BPM ikut campur karena ini adalah perwakilan dari angkatan tersebut seperti itu. Kayak wadah para angkatan gua KMFA di 2023 itu pastinya
bisa ke jalur si ketua angkatan kayak gitu kan. Nantinya ketua angkatan tuh bakal ngegerakin juga si KMFA yang 2023 seperti itu. Berarti di sini mau mengkaitkan fungsi legislatif atau perwakilannya itu dari ketua angkatan, karena ketua angkatan ini mewakili angkatan gitu. Tapi mungkin gue mau nanya lagi nih, sebenarnya apa sih kalau gitu patokannya? Kalau misalkan bahwa ketua angkatan ini benar-benar nge-reach seluruh unsur dalam angkatannya, karena kalau misalnya tidak ada regulasi yang pas, ya gimana mau dibilang bahwa itu aspirasi KMFA, gimana mau kalau misalkan mewakilkan suara angkatan, kalau misalkan dibilang salurannya dari ketua angkatan doang, itu tuh gimana kalau dari BPM kira-kira menanggapi hal tersebut? Mungkin boleh, Bro Leo. Untuk menanggapi aspirasi yang ada ya, sebenarnya kita tuh pada dasarnya sebenarnya kita tuh punya program yang namanya tuh dengar pendapat. Jadi program itu yang nantinya kita adain untuk menarik para mahasiswa untuk mendengar semua pendapat-pendapat yang diberikan seperti itu. Dan kita juga ada wadah aspirasi yang mana kita bakal menyebarkan poster terutama kampanye terkait aspirasi-aspirasi ini, yang mana nantinya setiap keluarga mahasiswa itu memberikan aspirasi mereka sehingga ya suara-suara mereka pun bisa terwakilkan seperti itu. Jadi gue menurut jadi kan perwakilan dari BPM sendiri itu mewakili 50 orang angkatan, maksudnya 50 orang dalam satu angkatan. Dan kita kayak angkatan 2023 kemungkinan mendapatkan 8 atau 9 karena juga kita 400. Nah, di sini kita bisa saling kolaborasi, bekerja sama. Kayak mungkin gue dari 400 orang, mungkin gue cuma bisa nge-reach 300 orang. Tapi yang ketua angkatan mungkin bisa nge-reach yang gak gue reach. Nah, di situ gue bisa kolaborasi sama ketua angkatan, sama BPM lain sebagai wadah aspirasi. Gimana sih maunya angkatan 2023? Dan lalu saat wadah aspirasi itu telah disampaikan ke kita, lalu kita kaji seperti itu. Oke, menarik ya. Mungkin gue masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kan kalian berdua di sini sebagai calon anggota BPM. Nah, apa sih yang kalian merasa kurang dari BPM yang berlangsung sekarang ini, yang kalian tuh ingin bawakan dan berikan kepada KMFA gitu? Dan sebenarnya mungkin satu pertanyaan juga follow up dari pertanyaan saya sebelumnya adalah gimana sih caranya buat menunjukkan bahwa BPM itu dihargai oleh KMFA dan BPM itu sebenarnya berguna, karena tidak sedikit yang mengatakan bahwa sebenarnya eksistensi dari BPM itu sendiri itu kurang berasa gitu, entah terlepas dari karena emang sifatnya di balik layar atau mungkin karena dari personality orang-orang yang ada dalam BPM itu sendiri. Nah, itu kira-kira dari tanggapan dari kalian dulu tuh gimana? Boleh dari siapa dulu? Baik, mungkin kalau yang saya rasa BPM tahun ini sebenarnya masih kurang apa ya, bisa dibilang kurang terkenal ya, karena memang masih minimnya sumber daya manusia di dalam BPM itu, sehingga beberapa tugas-tugas BPM itu tidak bisa terlaksanakan, sehingga pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang melihat BPM itu sebelah mata. Dan mungkin jika berkaca pada tahun lalu, memang tahun lalu ya bisa dibilang ya itu BPM sangat kurang dibandingkan tahun sekarang. Karena di tahun sekarang ini mungkin kelebihannya kita sudah mulai aktif dan sudah mulai bisa dibilang menunjuk gigi ya kepada mahasiswa bahwa inilah BPM gitu, sebagai suatu lembaga legislatif yang mana ini tuh punya fungsi yang sama dengan yang bisa sama kayak DPR atau presiden gitu, yang mana adanya check and balances seperti itu. Mungkin dari aku cukup. Oke, kalau dari gua sebelumnya gua udah bikin visi di mana menjadi badan perwakilan mahasiswa yang inovatif, terus aspiratif serta progresif. Di mana inovatif ini kita melihat keadaan nantinya di KMFA, apa sih yang dibutuhkan dan kita kurangnya apa sih, dan kita juga menerima masukan dari KMFA. BPM ini kurangnya apa, seperti itu. Nah, dan juga yang kedua itu aspiratif, di mana kita ini harus menjadi wadah aspirasi dari KMFA, terutama kalau gue di angkatan 2023 yang karena gue mungkin paling reachnya nanti ke angkatan 2023. Nah, terus yang ketiga itu progresif, di mana gue pingin dan juga ada kayak mentor gue kan anggota BPM. Nah, di situ gue banyak ngobrol sama dia kayak, yuk
lu mau masuk BPM, nanti kita gini ya, nanti kita jalani proker kayak gini, kita jalanin pengawasan begini, kita jalanin BPM seperti ini. Dan gue punya suatu pandangan ke depannya tuh BPM tuh bakal lebih baik lah seperti itu. Dan mungkin sekarang sudah baik, cuma gue pengen dan juga bersama mentor gue itu buat BPM ini menjadi lebih baik. Dan juga kan ada yang namanya BPM Junior. Nah di sini tuh gue bener-bener kalau misalnya ada orang yang kelihatannya oh ini bagus nih di fungsi legislasi, bagus nih di fungsi pengawasan, bagus nih bisa dengerin teman-teman gue kayak gitu di wadah aspirasi. Nah itu bakal gue ajakin, ini loh ada BPM tuh gini. Kayaknya lu cocok di komisi 2, nanti ikut aja ke BPM Junior atau nanti ikut aja ke PKA kayak gitu. Oke. Mungkin ada tambahan terakhir? Udah cukup? Oke, teman-teman KMF semua, udah banyak ya yang disampaikan sama Bro Leo dan Bro Wahyu di sini terkait BPM itu apa dan apa yang ingin mereka bawakan dan apa harapan terhadap BPM ke depannya. Mungkin udah cukup daging ya yang kita dengerin barusan. Mungkin boleh terakhir sebelum kita tutup dari masing-masing menyampaikan closing statementnya. Mungkin dari siapa dulu? Coba. Oke. Jadi kita sebagai negara demokrasi tentunya kita harus menegakkan demokrasi. Jadi gue minta kepada seluruh nanti angkatan 2023, karena kan ini udah ada, gue sudah diwadahi podcast, nanti juga ada orasi, nanti juga ada uji publik, gue diwadahi buat mempromosikan diri gue ke angkatan 2023 yang nantinya memilih gue. Gue meminta ke angkatan 2023 buat nanti jangan golput dan jangan malas datang ke KPU kayak gitu. Terima kasih. Dari Bro Leo, closing statement dari gue mungkin gue cuma bilang gue di sini hanya sebagai mahasiswa biasa, bukan sebagai pejabat EVA yang mungkin banyak orang-orang yang ngira bahwa wah ketua ini, ketua itu atau anggota ini adalah pejabat. Enggak, gue di sini hanya sebagai mahasiswa biasa yang nantinya jika terpilih menjadi anggota senator itu membawa suara-suara kalian yang nantinya suara-suara kalian juga didengar. Dan mungkin sama seperti Wahyu tadi, di sini gue mewakili angkatan 21 untuk menjadi anggota senator BPM 2024. Intinya jangan golput, dan ya karena kita negara demokrasi kita harus menjunjung tinggi adanya demokrasi. Dan ya mungkin cukup sekian. Oke, teman-teman KMFA, mungkin di situ udah dari 2 calon BPM-nya. Mungkin terakhir dari gue juga selaku moderator ucapin terima kasih karena kalian telah dengerin dari awal sampai akhir. Ya kita doakan semoga kedua calon ini bisa memberikan perubahan yang baik dan tidak hanya masih diomongannya tetapi juga aksinya nantinya. Mungkin sekian dari gue, kurang lebih mohon maaf. Gue Kevin Pandia dari Perwakilan Angkatan 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.